Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salah satu pertanyaan seorang petani yang bertanya, kenapa sih Pak Pendi bahwa tanaman kelapa sawit ataupun dari balai-balai yang produsen kecambah itu kok mengeluarkan banyak banget kecambah jenisnya, baik dari PPKS, Sokvin, Topaz ataupun DP Science sendiri kok banyak sekali mengeluarkan jenisnya. Kenapa nggak satu saja yang unggul? Kan jadi petani nggak bingung memilihnya. Nah, kali ini The Brondol akan mencoba menjawabnya dari versi The Brondol. Karena begini, bahwa produsen-produsen kecambah mengeluarkan banyak varietas karena sebenarnya adalah mengakomodir dari kebutuhan di lapangan itu sendiri sebenarnya. Dengan adanya banyak jenis varietas, maka akan mengakomodir beberapa kepentingan di dalamnya. Salah satunya adalah misalnya bibit unggul itu adalah yang meningginya lambat. Kemudian pelepah ada pendek, ada panjang. Kemudian kadar rendemen minyaknya juga akan sangat berpengaruh terhadap yang tujuan dasar dari penanaman kelapa sawit itu sendiri. Sebagai contoh, petani kelapa sawit mungkin tidak yang secara mandiri tidak akan banyak mempertimbangkan berapa banyak rendemen minyak yang diperoleh dari sebuah penanaman varietas tanaman kelapa sawit tertentu. Namun bahwa petani kelapa sawit yang penting adalah tonase, misalnya berapa sih produksi yang bisa diperoleh dari kecambah yang akan mereka tanam. Misalnya udah jenis A yang kalau misalnya kemampuan dasarnya sampai produksi per tahunnya sampai 36 ton per hektar per tahun atau 34 ton per hektar per tahun, ini yang dicari oleh petani mandiri. Lah, tapi di sisi lain bahwa produsen ini juga menghasilkan jenis-jenis varietas yang diperlukan oleh beberapa pihak. Contohnya kalau misalnya perusahaan, apalagi perusahaan penghasil, nanti ada produsen hilirnya berupa CPO yang kemudian akan diolah menjadi bahan banyak turunannya, maka yang ada adalah bagaimana mendapatkan rendemen ataupun minyak berapa ton CPO per hektar per tahun yang akan diperoleh. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena tidak mungkin dalam sebuah produsen hanya menciptakan satu saja. Mungkin dalam tahap awal akan mengeluarkan satu, tapi kedepannya pasti akan banyak sekali varietas yang dikeluarkan karena mengakomodir. Contohnya, misalnya penanaman di gambut dengan menggunakan varietas yang relatif pelepahnya pendek, yang misalnya populasi per hektarnya minimal 143, maka pelepahnya nggak boleh panjang-panjang, maka akan ada pelepah yang varietas dengan memiliki pelepah yang pendek, sehingga hal ini banyak mengakomodir dari kebutuhannya. Kalau secara dasar pasti akan menggunakan persilangan dari Dura disilangan dengan Piscifera. Kalau Dura mungkin kebanyakan menggunakan Dura Deli, namun Piscifera adalah sangat tergantung dari balai tertentu. Misalnya pakai peranakan Yangambi, ada peranakan yang lainnya, ada Alfros dan sebagainya yang nanti akan memiliki, ketika dia memiliki perbedaan yang signifikan, maka biasanya akan dinamai dengan varietas yang lain. Maka misalnya PPS ada Yangambi, ada Dampi, ada 239, DP Sain ada Sain 1, Sain 2, Sain 3, Sain 4. Kemudian juga kayak Bahlias atau Lonsum juga pasti akan memiliki BL1, BL2 sampai BL7. SJ juga seperti itu. Jadi kenapa produsen ini membuatnya bukan semata-mata tidak unggul, bukan. Kalau unggul semuanya, tapi bahwa unggulnya di mana sehingga masyarakat bisa memilihnya. Sebagai contoh, ketika tadi saya sampaikan petani di sawit yang di daerah gambut relatif mencari pelepah yang relatif lebih pendek karena bisa ditanam dengan populasi yang lebih banyak. Tapi jangan hanya yang unggul misalnya pelepahnya panjang semuanya. Kalau panjang semuanya, ketika ditanam di gambut maka populasinya akan sedikit, kemungkinan roboh juga akan lebih cepat, lebih dini dibandingkan dengan pelepah yang pendek. Nah, bicara tentang kalau ditanya bibit yang terbaik itu seperti apa sih Pak Pendi? Semuanya baik. Keluaran dari balai-balai resmi itu sudah melewati penelitian yang panjang, bukan hanya sekedar isapan jempol semata bahwa yang penting laku di pasaran. Tidak seperti itu, sudah melalui mekanisme penelitian yang panjang sehingga akan ada spesifikasi yang pasti dari balai-balai itu sendiri. Jadi para planter dan para petani semuanya, mohon ketika menanam tanaman kelapa sawit disesuaikan dengan kebutuhan. Varietas yang akan ditanam adalah disesuaikan dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, misalnya di daerah yang mineral yang datar, maka pemilihan
pemilihan jenis varietasnya pasti akan lebih banyak pilihannya, baik yang pelepah pendek juga bisa, pelepah panjang juga bisa. Namun kalau bagi di gambut relatif memilih pelepah yang lebih pendek karena memang penanamannya lebih rapat. Jadi ketika ditanya bagi masyarakat petani sawit mandiri, pasti tujuan awalnya penanaman kelapa sawit ingin mendapatkan tonase yang besar. Lah, tonase yang besar ini mohon disesuaikan dengan jenis lahannya. Kalau ditanya bibit yang terbaik untuk ini siapa, pasti tidak akan banyak yang menjawab menggunakan bibit ini. Mungkin ada yang udah pengalaman pakai ini. Kalau yang terbaik semuanya pasti akan terbaik secara penelitian dari balai-balai itu sendiri. Maka gunakan selalu bibit unggul untuk mendapatkan hasil tonase yang sangat yang sudah terukur dari balai-balai berdasarkan riset mereka yang sudah sangat panjang sekali. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia, dan semoga Allah memberikan saya dan Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.